Oke guys, balik lagi bersama saya Rifai Ujiha. Kemarin kita sudah unboxing dua paket ini ya. Ini dua-duanya beli second saya. Ini Deling Deer 816 dan juga ini Cisco 8 berapa sih? 4200. Nah, keduanya second. Jadi kemarin kita beli satu paket hasil tawar menawar dengan toko. Jadi terima kasih untuk tokonya yang telah memberikan kedua paket ini. Saya jadi 300.000 ya. Sudah termasuk adaptor. Dan sudah dites, keduanya nyala. Sekarang pada episode kita kali ini saya nggak mungkin langsung bahas dua-duanya ya. Kita nggak bakal cukup atau terlalu kepanjangan. Jadi kita di sini akan coba bahas dulu atau review dulu yang Deer 816. Nah, di sini ya, 816. Kenapa kita harus memilih atau mencari router ya terbaik untuk menjadi access point pemancar wifi, apalagi yang saling sambung dengan listrik yang dari kita sendiri ya. Kita harus pandai-pandai memilih spek yang bagus, harga murah, dan juga hemat daya kan. Nggak mungkin kita pasang yang jor-joran, kita pasang yang voltasenya sangat tinggi, misalkan 19 volt pakai 3 ampere kan, itu satu router nggak masalah. Tapi kalau misalnya 2 router, 3 router, dan seterusnya bahkan hingga puluhan router, itu akan jadi masalah buat kita. Baik masalah untuk pensuplai powernya dan juga masalah kabel yang juga harus support untuk mengcover seluruh router-router yang ada. Jadi kita di sini akan saya reviewkan adalah voltase dari Deling ini, lalu jangkauan sinyal dan lain-lain ya yang mungkin kita butuhkan. Oke, langsung aja kita coba reviewkan dulu yang Deling. Untuk Deling ini tampilannya cukup elegan ya, jadi cocok banget buat kita pasang di rumah-rumah warga ya, atau saling sambung, ataupun terserah mau pakai PPOE dan ataupun mode lainnya. Untuk bagian depan benar-benar lumayan ya, keren ya. Harganya cukup murah ya, berarti anggaplah ini 100.000 deh, yang ini 200.000, atau terserah kalian mau ini 150.000, itu 150.000 juga terserah. Kan kemarin kita beli hasil tawar menawar dengan toko itu total 300.000. Jadi kenapa saya harus bandingkan ini dengan ini ya, karena speknya hampir sama ya. Oke. Terus bagian belakang juga cukup menarik ya. Untuk antenanya ini sudah include ya, jadi nggak bisa kita lepas, nggak bisa kita ganti dengan antena lain. Kita bisa aja sebenarnya kalau misalnya pengen diganti, tapi ya itu butuh skill elektronik ya, karena ini sudah dipermanenkan. Untuk colokannya ini yang nggak paling saya suka nih. Ini menggunakan jack ukuran kecil ya, jadi tidak umum. Nah, umumnya kita menggunakan jack yang besar seperti ini biasa. Ini nggak muat ya, jadi harus yang kecil, lebih kecil lah, seperti ini. Nah, ini harus kecil ya, baru muat. Ini sebenarnya nggak selalu suka, karena kita akan nyari adaptornya agak sulit ya, karena nggak umum banget. Padahal di sini tertulis dia menggunakan 12 volt ya. Oke, ini tombol on off-nya. Ini ada tombol WPS atau reset ya. Oke, ini internet. Nah, ini adalah WAN, berarti ini support untuk WAN ya. Jadi untuk selalu sambung untuk rumahan, sistem rumahan, terserah kalian bisa pakai PPOE, atau mungkin harusnya bisa zaman sekarang, nggak mungkin nggak pakai PPOE. Ini termasuknya router dual band, berarti harusnya support dengan PPOE karena ini keluaran terbaru ya. Nggak terbaru banget. Kalau sekarang kan udah sampai malah Wi-Fi 7 ya. Sekarang ini baru 5 ya. Oke, terus ini ada 4 LAN ya. Kalau kalian perhatikan, ini dalamnya hanya menggunakan 4 pin ya. 4 pin kemungkinan itu hanya support 100 Mbps ya. Ya, walaupun pakai 8 pin juga bukan berarti support 1 giga sih. Jadi hanya perkiraan. Paling umum biasanya kalau misalnya
port ya paling mentok ya 100 Mbps ya. Oke, terus bagian sampingnya cukup elegan juga. Ini menggunakan 3 antena. Panjangnya ya berapa senti ya, ini kisaran 15 senti lah. Kemungkinan ini adalah antena 5 dBi ya. Jadi 5 dBi kali 3. Kecepatannya maksimal kita bisa lihat coba di bagian belakang. Nah, ini bagian belakangnya juga cukup menarik ya. Ini banyak lubang-lubang angin ya, sirkulasi udara. Ada juga buat cantol ke tembok. Oke. Kita bisa lihat di sini ada keterangannya di sini ya. Ini merek D-Link. Oke, ini bahasanya menggunakan bahasa yang asing menurut saya, tidak saya mengerti deh gitu ini. Oke, di sini coba kita lihat dulu ya. Ini kurang jelas. Gambarnya belum fokus. Nah, ini lihat AC 750M. Nah, AC ini 11 AC berarti dual band ya. Jadi 2 GHz dan juga 5 GHz. Lalu 750M ini adalah kecepatan, yaitu 750 Mbps. Berarti kemungkinan yang paling umum adalah 450 Mbps untuk 5 GHz dan 300 Mbps untuk 2 GHz nya. Dan saya juga dapat info bahwa antena ini kan ada 3. Jadi 2 GHz menggunakan 2 antena dan 5 GHz nya hanya menggunakan 1 antena, tapi saya nggak tahu yang mana nih. Intinya kan ada 3 ya. Oke, terus di bawahnya itu tipe ya, DIR 816. Di bawahnya lagi DIR 816 CNN, ini apa nggak tahu. Oke, di bawahnya lagi nggak ada. Nah, ini dia. Wow, ini keren banget nih. Ini yang paling saya suka, atau misalnya kalian penting banget untuk kalian yang menggunakan sistem saling sambung antar rumah, apalagi dengan listrik yang dari kita ya, pasang dari kita sendiri. Atau misalkan kalian listrik dari rumah warga juga, pasti kan warga bertanya-tanya berapa wattnya ya dari router atau pemancar akses point-nya. Kalian bisa lihat di belakang seperti ini. Sebenarnya setiap router itu beda-beda ya. Jadi kalian sebenarnya harus lihat di belakang layarnya, di belakang routernya, ataupun di base-nya di sini juga ada nih di bawah powernya, tapi di sini ada di belakang. Ini jarang nih, sangat jarang sekali. Ini menggunakan 12 volt 0,5 ampere, jadi setengah ampere ya. 12 kali 0,5 yaitu berarti 6 watt ya. Ini hanya 6 watt ya. Ini sangat jarang atau termasuknya hemat energi ya. Umumnya untuk router dual band itu biasanya menggunakan 12 volt 1 ampere. Ada juga yang 2 ampere, ada yang 3 ampere, itu sangat boros sekali. Ya wajar lah 5 GHz ya, membutuhkan spek chipset yang tinggi, karena 5 GHz butuh kecepatan yang tinggi ya. Dan juga 5 GHz nya itu, pemancar sinyal 5 GHz itu membutuhkan daya yang lebih tinggi ya dibanding 2 GHz. Tapi di sini dia sangat hemat energi, 12 volt 0,5 ampere. Wah, ini keren banget. Berarti mentok hanya di 6 watt ya router ini. Bisa pakai, berarti router ini kemungkinan bekerja di setengahnya sampai maksimal mentok padat-padatnya yaitu 6 watt, hanya 6 watt. Untuk router 2 GHz only, umumnya rata-rata itu paling antara 1 watt hingga 3 watt ya. Nah, jadi ini lebih bagus ya. Pilihan power seperti ini kalian sangat cocok banget nih untuk kalian yang menggunakan saling sambung. Oke, untuk lanjutnya kita langsung tes aja deh. Saya sekarang lagi hujan. Oke, ini hujan ya, lagi hujan. Kita biarkan saja sedang hujan. Di sini saya ada alat bukan untuk, ini adalah auto fall atau apalah saya lupa. Otomatis fall.
Di sini kita bisa nyalakan, kita bisa atur, juga kita bisa tahu di sini adalah voltnya, ini volt, lalu di bawahnya adalah ampere ya. Jadi berapa ampere alat tersebut. Nah sayangnya di sini saya lupa namanya apa ini, automatic volt atau power supply otomatis atau apalah. Kita akan set di sini, kita nyalakan, kita atur sebesar 12 volt ya. Kita bisa lihat ya, itu 12 volt ya. Nah sekarang masih 0 karena belum kita hubungkan, karena nggak ada tulisan watt, jadi kita gampang aja deh, nanti kita kalikan berapa volt dikali berapa ampere gitu ya yang digunakan. Oke, kita coba colok di sini. Ini maksimal 1 ampere ya, jadi 12 volt 1 ampere. Kalau misalkan melebihi dari 1 ampere, maka alat power supply otomatis tadi akan berbunyi beep gitu. Oke, sekarang kita coba colok. Oke, belum menyala ya. Oke, sudah menyala. Nah, sekarang bisa kita lihat di sini. Oke, ini 12 volt. Oke, masih turun. Kurang stabil, nggak stabil ya voltasenya. Ini 0,1 ya, berarti 0,1. Oh, apa itu? Kayak ini masih proses booting ya, atau menyala ya. Oke, 0, hampir 0,2 ya. Oke. Ya, masih stabil di 0,1 ya, lebih lah dikit. Ya, kita ambil gampangnya aja deh, 0,2 ya. Jadi 12 volt 0,2 ampere dalam kondisi standby ya. Artinya belum dihubungkan, belum ada proses loading dan belum ada proses pengiriman data dan transfer lain-lain. Ini menggunakan 12 volt atau mengkonsumsi daya 12 volt 0,2 ampere ya, walaupun nggak nyampe 0,2 kan tadi. Berapa sih 0,2? Kita coba kali deh kalkulator. 12 volt ini kenapa ya? 12 volt kali 0,2 berapa watt ya? Oke, ini dia 2,4 watt ya. Jadi 12 volt kali 0,2 ampere sama dengan 2,4 watt ya. Oke, masih stabil di 0,2 ya. Jadi benar-benar hemat ya, ini hanya mengkonsumsi daya 2,4 watt. Wah, ini keren banget dalam kondisi standby ya, belum dikonekin, belum diapa-apain. Jadi kalau misalnya udah dikonekin, mungkin dalam loadnya, maksimal loadnya mungkin sampai 0,5 ya. Jadi ini sangat mantap sekali untuk kita menghemat listrik ya, ataupun kita menjawab pertanyaan pelanggan atau pelanggan kita yang bertanya berapa watt sih alat untuk hotspot kita ya. Jawabannya itu ya, tergantung dari router yang kalian gunakan. Ada yang hanya ini paling hemat banget gitu ya, DER 816 hanya 2,4 watt. Wah, ini keren banget. Kita penasaran deh, kalau misalkan menggunakan router 2 GHz itu berapa watt ya? Kita coba deh. Pakai apa ini? Oke, saya ada router merek Edimax yang dulu pernah saya reviewkan. Ini 2 GHz only, kecepatan 300 Mbps. Sekarang kita coba. Kita cabut ya. Oke, kondisi menjadi 0 lagi ya, karena kita sudah cabut. Oke,
kondisi 0 lagi. Sekarang kita coba pasang yang ID Max, apa sama. Oke, sudah menyala. Nah, ya, dia berapa watt ya? Ini menggunakan 12 volt masih, dan ini sudah dalam kondisi biru ya. Ini sudah masuk ke dalam mode standby. Dia lebih hemat daya, yaitu hanya mengkonsumsi 0,1 ya. Ini lebih mendekati ke 0,1, tapi terkadang terkedut ke 0,2. Berarti kita hitung aja 0,1 ya. Berarti 12 volt clear, 12 volt kali 0,1 sama dengan ya 1,2 watt ya. Ini benar-benar lebih hemat lagi kalau misalnya kita menggunakan yang 2 GHz only. Benar enggak sih? Kita coba penasaran yang lain, yang 2 GHz dual band, yang dual band lain. Apa yang benar emang ini yang dual bandnya emang hemat daya atau gimana? Kita nggak tahu. Kita coba bandingkan dengan yang ini deh, Cisco, karena ini speknya hampir sama ya. Ini 750 Mbps juga, jadi bolehlah kita bandingkan ya. Di sini tertulis, sini kita lihat bagian sini, ini tertulis 12 volt 2 ampere. Wah, ini boros banget nih. Tapi ini speknya, mereknya bagus. Jadi kita akan coba. Oke, ini sudah kan. Oke, sudah menyala. Oke, 12 volt masih. Ini lebih dari 0,2 ya. Ini di 0,3. Tapi masih dalam mode booting ya, belum standby. Kita tunggu. Masih berkedut ya. Oke, nyentuh di 0,4 ya. 0,4. Oke, masih booting ya. Wow, nyentuh di 0,5 ya. 0,5. Oke, ini sudah mode standby ya, sudah menyala, sudah berkedut. Ini di 0,4 ya. 0,4 atau berkedut ke 0,5. Kita gampangnya karena mendekati 0,4, jadi hitung aja 0,4 ya. 12 volt kali 0,4 clear, 12 volt kali 0,4 4,8 watt ya. 0,8 watt. Wah, ini lumayan nih, mendekati lampu 5 watt ya. Jadi sekali lagi, pemilihan router itu menentukan kita berapa watt yang digunakan ya. Ketika pelanggan bertanya, kalau misalnya ataupun kita pengen tahu berapa watt router kita cukup bisa lihat di bawah, di belakangnya itu berapa watt yang digunakan, itu berapa ampere yang digunakan ya. Jadi kalau misalnya ada yang 5 volt tapi 2 ampere ya, tinggal 5 kali 2 ampere gitu aja ya. Oke, karena ini hanya perbandingan review. Oke, itu aja ya. Jadi cukup bagus ya untuk DIR 816 ini. Ini keren banget. Untuk jangkauan sinyal, karena ini menggunakan 5 dBi, saya rasa cukup bagus deh. Kita akan coba. Kita pasti penasaran juga kan. Apa sih kalau misalkan wattnya kecil, pasti kecil ya. Biasanya kecil. Kita akan coba deh. Ini menyala, ini kondisi menyala ya. Sinyalnya
Belum menyala, belum ada ya, belum muncul. Ini belum ada juga, belum menyala. Kita tunggu ya, itu dia sudah menyala antena sinyal 2 GHz dan 5 GHz nya. Dari sini belum ada, kita coba tunggu lagi sedikit lagi. Nah ini dia sudah muncul. Wow, namanya wow. Wow. Ini namanya wow. Sinyalnya menggila yang benar. Sinyalnya cukup baik, apa karena terlalu dekat mungkin atau gimana ya. Oke, kita akan coba bandingkan. Kita coba duduk di sini deh. Kita duduk sebelahan situ kan. Ini kira-kira 1 meter lebih ya. 1 meter. Oh, lebih gampang kita hidupkan yang Cisco tadi aja deh ya. Yang Cisco kira-kira berapa sih besarnya? Oke, Cisco masih mode standby dan juga ini belum ada. Kita biar adil ya, kita ukur dari sini. Itu masih berkedip-kedip, artinya masih dalam booting ya. Ini kan tadi jadi versus ya, 2 ampere versus 0,5 ampere ya. Jadi apakah ampere itu mempengaruhi sinyal ya? Kita lihat di sini. Kita akan coba. Belum nyala. Apa tuh? Udah muncul. Nah, baru muncul nih. Apa namanya nih? Router. Namanya router, oke. Namanya router. Jaraknya di situ sama ya. Jaraknya sama jaraknya. Oke, untuk sinyal, kuat sinyal. Oke, 2 ampere versus si wow tadi nih. Menang si wow ya. Wow ini yang tadi dealing nih. Wow, namanya wow. Bener tuh. Betul gila wow. Jadi untuk Cisco kalah ya. Ini yang 2 ampere kalah. Oke, sama tuh. Oke, sama. Jadi wow tidak terlalu stabil, tapi dia kadang naik. Oke, router yang 2 ampere lebih tinggi sedikit. Oke, sama. Jadi emang yang wow ini kurang stabil ya naik turunnya ya. Sedangkan yang 2 ampere tadi lebih stabil. Ya berarti tetap lebih menang yang wow ini ya. Ya walaupun kadang imbang. Oke, anggaplah imbang deh. Begitu aja, kadang menang yang mana, kadang menang. Jadi 2 ampere versus 0,5 ampere itu sama ya. Karena seperti yang saya bilang, ini speknya keduanya hampir sama ya. DIR 816 versus E4200 itu speknya sama, kecepatannya sama-sama 750 Mbps. Jadi bolehlah kita bandingkan ya. Harganya juga sama kan ya. Saya nggak tahu harganya yang menang mana, jadi saya tawar duanya itu 300.000 ya. Kemarin kita sudah unboxing. Oke, sekian dulu. Ini hasilnya sama ya. Jadi cocok banget untuk yang DIR 816 ini untuk menjadi saling sambung, untuk jadi hotspot access point karena lebih hemat daya ya. Dan juga tampilannya cukup elegan. Next video kita akan coba bahas yang Cisco ya. Mungkin setelah ini kita akan review penuh tentang yang Cisco atau kelebihannya dari Cisco E4200 ini. Oke, kadang menang ya. Oke, itu aja. Oke, sekian dulu dari saya. Saya Rifa Ucia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tunggu video berikutnya.